Hari ini kita ada di dalam sermon series yang berjudul The Factory of Idols. Masih sama, jadi pembahasan ini masih diambil dari buku Counterfeit Gods tulisan Timothy Keller. Nah, hari ini kita dari dalam minggu yang ke-9. Jadi kita sudah hampir ada di akhir ya. Minggu depan kita sudah minggu terakhir nanti sebelum kita masuk ke sermon series yang baru. Jadi hari ini temanya adalah The End of Idolatry, akhir dari berhala. Jadi kita sudah banyak membahas mengenai berhala-berhala dari tokoh-tokoh Alkitab. Nah, hari ini dan minggu depan kita akan menutup pembahasan kita tentang sermon series ini ya. Mari kita baca dulu dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 31. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ya, sermon series kita yang berjudul The Factory of Idols itu sebenarnya diambil dari sebuah quote terkenal dari salah seorang bapak reformasi yang bernama John Calvin. Terlepas dari ajaran dan doktrin dalam tulisannya, ia menuliskan sebuah kalimat yang sangat menarik sebenarnya. Jadi kita dalam hal tidak akan membahas mengenai teologinya dia, tapi kita akan melihat satu kalimat yang menarik yang dia tulis di dalam bukunya. Dia mengatakan, man's nature, so to speak, is a perpetual factory of idols. Kodrat manusia atau diri manusia itu sudah dipenuhi atau merupakan berhala, pabrik dari berhala-berhala. Dalam tulisannya itu, John Calvin ingin menyampaikan bahwa setiap kita adalah penyembah berhala. Kita ahli dalam menciptakan berhala-berhala kita. Dan ini adalah masalah yang dihadapi oleh setiap manusia. Alkitab menggambarkannya di dalam Yeremia 17 sebagai betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi di dalam Yeremia hati digambarkan sebagai sesuatu yang licik. Atau bahkan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi di Tuhan Yesus yang berbicara ya. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kita sudah melihat, Alkitab pun mengatakan hal yang serupa, bahwa hati manusia itu licik, ingin melakukan sesuatu yang jahat terus. Kenapa seperti itu? Ya karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita berbuat dosa karena kita adalah pendosa. Jadi bukan sebaliknya ya, bukan kita adalah pendosa karena berbuat dosa, bukan. Tapi kita berbuat dosa karena kita adalah pendosa. Karena kita menerima dosa asal dari Adam dan Hawa yang membuat kita ahli dalam menciptakan berhala-berhala hati kita. Dalam minggu-minggu awal dari sermon series ini kita telah membaca dari Roma 1 yang dimana di ayat itu dikatakan bahwa kita menggantikan kemuliaan Allah. Dengan apa? Dengan ciptaan. Kita melihatnya melalui berbagai kisah para tokoh Alkitab. Selama 5 minggu kita sudah membahas. Misalnya dalam minggu keempat kita membahas bagaimana berhala, keluarga, kenyamanan, dan kontrol akan masa depan itu ingin menguasai hati Abraham. Dalam minggu yang kelima, The Quest for Love, kita juga melihat bagaimana berhala cinta dan penerimaan menggerogoti hidup Yakub dan Lea.
Dalam minggu berikutnya, kita membahas dalam Money, Idols, and Grace. Kita melihat bagaimana berhala uang, kesuksesan, dan kekuasaan itu ditinggalkan oleh Zakheus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam minggu berikutnya lagi, kita membahas mengenai sukses, money, and power. Kita melihat bagaimana berhala, kesuksesan, uang, kuasa, dan kenyamanan hampir saja tidak menyembuhkan Naaman dari penyakit kusanya. Dan bahkan dalam 2 minggu yang kemarin ya, kita membahas mengenai the slavery of human approval. Kita melihat bagaimana berhala penerimaan merusak dan menghancurkan hidup dari Raja Saul. Sebenarnya kalau kita mau mengatakan, kalau kita mau membahas mengenai berhala, masih ada banyak hal yang kita bisa bahas sebenarnya. Tapi kalau kita bahas semua tidak akan cukup. Dan pasti tentu mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, tapi kalau kita mau jujur, ada banyak hal tentang berhala yang bisa kita bahas sebenarnya. Misalnya saja, ada berhala hiburan. Pada zaman itu di Alkitab mungkin belum ada konteks berhala hiburan. Tapi bagi kita yang hidup di saat ini, tentu berhala hiburan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Dalam bukunya God's at War, Carl Edelman menuliskan bahwa Allah sering kali kalah. The Lord God has often lost out. Kapan Allah sering kali kalah? Ketika dia harus bersaing dengan ilah-ilah hiburan yang menghabiskan waktu dan berhala kita. Kita lebih sering atau kita lebih suka memilih berhala-berhala hiburan daripada kita memilih Allah. Kita lebih memilih menonton pertandingan tim favorit kita daripada kita harus datang dan menyembah Allah. Mungkin di sisi lain, selain menonton sesuatu yang menarik, game juga mungkin sudah membuat pemainnya kecanduan. Ya mungkin di antara kita juga ada yang kecanduan dengan game. Bahkan sebuah penelitian menggambarkan bagaimana anak yang berusia 5 tahun yang kecanduan video game memperlihatkan ciri-ciri dari orang yang seperti kecanduan heroin jenis narkoba. Jadi anak berumur 5 tahun yang kecanduan game digambarkan memiliki ciri-ciri yang sama dengan seseorang yang kecanduan narkoba. Lihat bagaimana game itu sudah menjadi berhala, terutama berhala di zaman ini. Ataupun misalnya, selain tontonan, game, ada juga yang lain, misalnya media sosial. Kita rela meninggalkan waktu-waktu pribadi kita dengan Allah hanya untuk bermain media sosial. Bukankah itu juga berhala? Sama saja, itu juga berhala. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi bisa jadi, misalnya berhala makanan. Kita tidak bisa lepas kalau tidak makan terus. Kita nggak bisa lepas kalau kita tidak makan fast food terus misalnya. Jadi berhala makanan bisa saja. Makanan bisa jadi berhala juga. Kalau posisinya menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Jelas kalau kita lihat di sini, hidup kita dipenuhi oleh berhala-berhala. Dan seringkali kita lebih memilih berhala itu daripada Allah. Nah, pertanyaan yang timbul sekarang, oke, kita sudah bahas selama berminggu-minggu mengenai berhala-berhala. Nah, bagaimana cara kita bisa mengalahkan berhala-berhala itu? Secara sederhana sebenarnya kita sudah pernah membahas itu dalam setiap episode ya, dalam setiap pembahasan kita sebenarnya di bagian akhir, di bagian Gospel Connection, selalu kita menutupnya dengan bagaimana cara mengalahkan berhala itu. Tapi hari ini kita akan secara khusus membahas mengenai bagaimana cara mengalahkannya. Jadi secara khusus ke situ. Jadi kita nggak akan expose berhala lagi, tapi kita akan langsung ke bagian solusinya seperti apa. Nah, di situ kita akan menjawab pertanyaan ini dengan melihat dari cerita Yakub. Nah, tapi ceritanya ini akan berbeda dengan kisah tentang Yakub dan Lea yang sudah kita baca beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi tentu akan berbeda isinya ya. Nah, kita akan mulai dulu dengan sebuah introduction terhadap perikop yang kita baca. Nah, kita semua sudah tahu bahwa awalnya Yakub menyamar dan menggantikan Esau untuk menerima berkat dari ayahnya, Ishak. Ya, kira-kira pertanyaannya mengapa Yakub mencuri berkat Esau? Nah, mengapa Yakub mencuri berkat Esau? Yakub tentunya tahu bahwa tipuannya pasti akan diketahui oleh Esau. Dan pada akhirnya juga Ishak tidak memberikan mostly dari hartanya kepada Yakub. Jadi sebenarnya apa yang dicari oleh Yakub?
Ya, kita sudah pernah bahas beberapa minggu yang lalu bahwa sebenarnya Yakub itu ingin mencari apa sih? Nah, Yakub rela kehilangan banyak hal demi mendapatkan sebuah penegasan rasa sayang atau penerimaan dari ayahnya. Inilah yang menjadi pergumulan panjang dalam hidup Yakub. Yakub kekurangan rasa kasih dari ayahnya. Yakub bergumul dengan Esau demi mendapatkan penerimaan dari ayahnya. Dan kemudian dia lari ke pamannya, ke Laban. Yakub di sana juga bergumul dengan Laban. Sampai dia harus bekerja 7 tahun kali 2. Hanya untuk apa? Hanya untuk menemukan penerimaan dari Rahel yang cantik. Tapi itu semua tidak berhasil. Setelah Yakub menerima berkat dari ayahnya Ishak, atau bahkan setelah Yakub menikah dengan Rahel, hidupnya masih terasa kurang dan kosong. Kekosongan inilah yang kemudian juga menimbulkan masalah baru di dalam hidup Yakub. Sikap Yakub yang memberhalakan Rahel membuat istri pertamanya Lea dan anak-anak dari Lea merasa terabaikan. Maka nggak mengherankan ketika nanti di dalam Kejadian bagian akhir kita melihat kisah Yusuf, bagaimana anak-anak Lea berusaha untuk membunuh Yusuf, anak dari Rahel, karena Yakub terlalu mengasihi Yusuf, anak dari Rahel. Nah, kalau kita membaca kisah ini ya, dari Yakub bertengkar dengan Esau, lalu Yakub ketemu dengan Laban hingga akhirnya dia menikah. Dan kemudian kalau kita baca terus Alkitab, kita menemukan misalnya di Kejadian 31. Nah, kita menemukan bahwa Yakub semakin sukses bekerja pada Laban. Nah, hal itu kemudian membuat anak-anak Laban lainnya iri. Sebelum pecahnya pertikaian dengan anak-anak Laban yang lain, Yakub memilih untuk kembali ke rumahnya bersama dengan keluarga barunya, bersama Rahel dan Lea dan anak-anaknya. Ketika Yakub sudah dekat dengan tujuannya, yaitu rumah ayahnya, ia menerima sebuah berita yang mengkhawatirkan. Ini dari Kejadian 32 ayat 6. Ya, isinya, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Jadi di sini ketika Yakub hampir sampai ke rumah ayahnya, dia mendapat kabar bahwa Esau datang bersama 400 orang. Tentu bagi Yakub, Esau pasti datang untuk membunuh Yakub. Nah, tentu itulah yang membuat Yakub merasa ketakutan. Yakub kemudian berdoa kepada Tuhan dan kemudian dia membagi keluarganya jadi dua, ya. Keluarganya dibagi dua, hartanya dibagi dua. Jadi dua rombongan mereka pergi lewat jalan yang terpisah. Supaya apa? Supaya ketika misalnya Esau membunuh satu rombongan itu, rombongan lainnya bisa pergi. Nah, jadi Yakub begitu ketakutan dengan Esau sehingga dia melakukan hal itu. Dia tahu bahwa besok paginya itu akan menjadi sebuah pertarungan terakhir dan mungkin bisa juga menjadi akhir bagi hidup Yakub karena Esau membunuh Yakub. Itulah mengapa ketika Yakub sudah membagi dua rombongannya, kemudian dia duduk diam sendirian. Jadi kalau kita membaca dari ayat 23 ya, tadi kan kita baca dari ayat 24, ini kita mundur satu ayat. Di ayat 23 dikatakan, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Jadi rombongan itu sudah dibagi, diseberangkan, lalu hartanya juga sudah dibagi, diseberangkan, tinggal Yakub sendirian. Nah, Yakub tidak berjalan, tapi dia karena dia masa ketakutan dan mungkin penuh dengan tekanan, dia tahu bahwa besok dia akan mati, nah dia memilih untuk tinggal seorang diri. Nah, kemudian ketika dia sedang sendirian, ada seorang tokoh lain yang muncul di kisah ini. Ya, di bagian berikutnya ada seorang tokoh lain yang muncul. Nah, dia adalah seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Nah, siapakah tokoh misterius ini? Sang penulis kisah ini dengan sengaja merahasiakan tokoh ini siapa. Tapi sebenarnya kita bisa mengetahui tokoh ini dari beberapa petunjuk yang ada. Nah, pertama di ayat 25 dikatakan sosok ini memukul, kan? Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, kata memukul
Di situ dari bahasa Ibrani adalah wayiga, dari akar katanya adalah naga, artinya adalah menyentuh. Nah, jadi bukan memukul sebenarnya, tetapi menyentuh dengan lembut. Nah, tapi kalau kita lihat, tokoh ini hanya menyentuh sendi pangkal paha Yakub, tetapi kok Yakub sampai terpelecok. Andaikan kalau tokoh ini benar-benar memukul Yakub, mungkin saja bukan hanya patah kakinya, tapi Yakub pun mati, bisa jadi. Tetapi kalau kita lihat, tokoh ini memilih untuk hanya menyentuh Yakub dan tidak memukulnya. Jadi sebenarnya tokoh ini bisa memukul Yakub dengan keras dan membunuh Yakub, tetapi dia memilih untuk menahan dirinya agar dia tidak membunuh Yakub. Nah, ciri-ciri yang kedua atau petunjuk yang kedua di ayat 26 di bagian bawah ya, katakan sosok ini mengatakan bahwa ia harus pergi sebelum fajar menyingsing. Nah, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Nah, mengapa tokoh ini minta pergi? Nah, Yakub tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah dan tetap hidup. Mungkin Yakub menyadari hal ini, bahwa sosok ini ingin pergi sebelum fajar karena tokoh ini tidak ingin Yakub melihat wajahnya dan Yakub mati karena melihat wajahnya. Nah, jadi tokoh ini memilih untuk pergi dulu, nah, sebelum fajar menyingsing. Jadi kalau kita baca tadi ya ayatnya ya, di ayat 30, Yakub sendiri berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, ini artinya di waktu menjelang fajar, di mana ada sedikit cahaya, Yakub mengenali tokoh itu. Nah, jadi Yakub mengenali tokoh itu ketika hampir fajar. Andaikan Yakub melihat terus ketika fajarnya tiba, dia pasti mati. Jadi kalau kita melihat di sini, tokoh itu memilih untuk pergi sebelum fajar tiba demi menyelamatkan Yakub. Karena ketika Yakub melihat wajah tokoh ini ketika fajar tiba, dia melihat mukanya dengan jelas semua, maka Yakub pasti mati. Jadi tokohnya memilih pergi untuk menyelamatkan hidup Yakub. Nah, kalau kita membaca dalam sejarah Yahudi dan dalam sejarah kekristenan, kita menemukan bahwa tokoh ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai Allah. Tokoh ini adalah Allah. Allah siapa? Ya, Tuhan Yesus yang datang dalam bentuk manusia. Kita sudah pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu ya. Jadi ini namanya adalah teofani, yaitu ketika Allah hadir menampakkan diri. Dalam hal ini dia menampakkan diri dalam bentuk manusia. Jadi ini adalah penampakan-penampakan Allah atau Tuhan Yesus sebelum dia datang di perjanjian baru. Jadi di perjanjian lama Tuhan Yesus datang berkali-kali, tapi hanya sebentar. Nah, di perjanjian baru, dia baru jadi manusia seutuhnya dan hidup sebagai manusia. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yakub mengenali dan menyadari dengan siapa dia bergulat. Nah, dia bergulat melawan Allah. Maka ia melakukan sesuatu yang sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kalau kita melihat sesuatu yang cukup menarik. Yakub tahu dia melihat Allah. Tapi dia tidak berkata kepada Allah untuk pergi. Tuhan, minggir, jangan dekat-dekat sama aku, nanti aku mati kalau aku lihat kamu gitu kan. Yakub tidak mengatakan hal itu. Tapi justru Yakub meminta untuk Yakub memilih untuk memegang Allah dengan kuat sampai Allah memberkati Yakub. Nah, ini kan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, Yakub tahu ketika dia melihat Allah, dia akan mati. Yakub nggak bilang, Tuhan, mikir, nanti aku mati kalau lihat kamu. Nah, tapi Yakub memilih untuk terus memegang sosok ini dan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, seakan-akan Yakub ingin berkata bahwa inilah yang selama ini dia cari, yaitu berkat Allah. Yakub mengejar yang namanya berkat Allah. Awalnya dia mencari berkat dalam bentuk penerimaan dari ayahnya ataupun dalam kecantikan Rahel istrinya. Tapi sebenarnya semuanya itu hanya ada di dalam Allah. Itulah mengapa Yakub tidak mau melepaskan Allah hingga Allah memberkatinya. Yakub tidak peduli jika ia harus mati pun karena jika ia tidak mendapat berkat itu.
Jadi Yakub rela mati karena dia mengejar ini loh yang aku cari selama ini. Ya. Kenapa Yakub tidak mau melepaskan itu? Karena ini yang dia cari. Kalau dia sampai Allah tidak memberkati dia, nah maka semua usaha yang dia cari sia-sia. Dia sudah selama ini aku kejar itu salah, ya kan? Aku sudah mencari penerimaan dari ayahku, kemudian dari Rahel istrinya, tapi aku tidak merasa puas. Hidupku masih kurang, hidupku masih kosong. Tapi saat aku bertemu dengan sosok ini, dengan Allah, aku menyadari bahwa Dia adalah yang selama ini aku cari. Selama ini aku mencari berkat penerimaan dalam diri ayah dan Rahel, tapi aku tidak menemukannya. Nah, saat aku bertemu dengan engkau, aku tahu bahwa inilah yang aku cari selama ini. Pada akhirnya, kalau kita melihat di ayat 29, kita melihat bahwa Allah memberkati Yakub. Kita tidak tahu apa kata-kata berkat yang dikatakan oleh Allah. Tetapi yang kita tahu dari cerita ini adalah Yakub kemudian besoknya ya, di pasal 33 ya. Yakub bertemu dengan Esau sebagai orang yang sudah diperbarui. Setelah Yakub menerima berkat Allah, dia pergi sebagai seorang yang sudah diperbarui. Ini ada di pasal 33 ya. Walaupun Yakub cacat secara permanen karena tadi disentuh oleh Allah pangkal pahanya, tetapi Yakub dipenuhi secara permanen oleh penerimaan Allah. Walaupun Yakub harus cacat selamanya, tapi dia dipenuhi secara permanen oleh penerimaan Allah. Dalam pasal 33, kita melihat di dalam pertemuan Yakub dengan Esau, Yakub berkata, Yakub memberikan hadiah untuk Esau, dan dia berkata, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Yakub berkata, sebab Allah telah memberi anugerah kepadaku. Mengapa? Dia harusnya mati, gak jadi mati. Kemudian, aku pun mempunyai segala-galanya. Kenapa? Selama ini aku mencari penerimaan dari ayah dan Rahel, tapi aku gak menemukan. Tapi saat aku bertemu dengan Allah, aku menerima berkat darinya. Aku menemukan penerimaan yang sejati yang selama ini aku cari. Selama ini aku mencari sesuatu yang sia-sia. Dan saat ini aku sudah menemukan yang aku cari, yang aku kejar di dalam hidupku. Jadi kisah ini adalah kisah yang pendek, tetapi sangat menarik. Dan kita akan masuk ke Gospel Connection. Apa hubungannya dengan Injil? Saat kita membaca kisah hidup Yakub, kita mungkin heran bahwa Yakub selama hidupnya tidak pernah muncul sebagai seorang pahlawan. Ya kan, kalau kita baca, Yakub adalah seorang penipu, dia menipu Esau, dia menipu Laban kemudian dia melakukan hal yang bodoh dan bahkan melakukan hal yang jahat. Dia sepertinya bukan orang yang layak diberkati oleh Allah. Mengapa jika Allah itu kudus dan adil, dia begitu murah hati pada Yakub? Dia tidak membunuh Yakub, melainkan Allah memilih melemahkan dirinya dan hanya menyentuh sendi pangkal paha Yakub dan tidak membunuh Yakub. Apakah Allah bisa membunuh Yakub? Bisa. Allah memukul Yakub dan membunuhnya bisa. Tapi Allah tidak mau melakukan itu. Tapi dia hanya menyentuh dan Yakub hanya cacat dan tidak mati. Mengapa Allah yang adil dan kudus melakukan itu? Jawabannya bisa kita temui di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, sekali lagi Allah menampakkan dirinya dalam tubuh manusia. Namun kali ini, bukan hanya menampakkan dirinya seperti ketika ia menampakkan dirinya kepada Yakub, tapi ia memilih untuk lahir sebagai seorang bayi. Dia menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dan firman itu telah menjadi daging. Dalam budaya Yahudi, kata menjadi daging itu bisa diartikan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang selama ini dicari-cari oleh orang Israel. Kata tinggal dari kata Shekinah, artinya apa? Allah yang menghadir, Allah yang hadir. Dalam perjanjian lama, Allah hadir dalam bentuk apa? Dalam bentuk Shekinah glory, tiang awan, tiang api, kemuliaan Allah di kemah suci, di bait Allah. Tapi di perjanjian baru, Allah hadir, bukan lagi di kemah suci, bukan lagi dalam bentuk tiang awan, tapi dia hadir
dalam bentuk manusia. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Dia menjalani hidup dengan ketaatan hingga ia mati di kayu salib. Apa hubungannya kisah Tuhan Yesus dengan kisah Yakub? Ada hubungannya. Di kegelapan malam, Allah melemahkan dirinya, hanya menyentuh dan bukan memukul Yakub untuk menyelamatkan Yakub. Di kegelapan Kalvari, Tuhan Yesus sekali lagi melemahkan dirinya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Ketika bertemu dengan Yakub, Allah bisa saja membunuh Yakub, tapi dia hanya membuat Yakub cacat permanen. Di bukit Kalvari, Tuhan Yesus bisa saja melarikan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dia memilih untuk melemahkan dirinya di kayu salib demi menyelamatkan kita. Dalam 2 Korintus 13, Paulus menuliskan, sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Kristus bukan hanya mati di atas kayu salib, melainkan ia juga bangkit dari kubur, supaya karya penyelamatannya sempurna. Saat Allah melemahkan dirinya, saat bertemu dengan Yakub, Yakub menerima penerimaan yang terbesar dari Allah. Penerimaan Allah pada Yakub jauh lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh ayahnya dan Rahel. Demikian juga saat Kristus mati dan bangkit dari kubur, kita juga menerima penerimaan yang terbesar dari Allah. Itulah mengapa dalam surat Galatia, Paulus menulis, tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yakub mencari penerimaan dan dia menemukannya dalam diri Allah. Mungkin selama ini kita juga mencari penerimaan dari berhala-berhala hidup kita. Atau kita mencari hal-hal lain dari berhala-berhala hidup kita. Tapi sesungguhnya kita sudah menerima penerimaan yang terbesar ketika Kristus mati bagi kita. Penerimaan yang terbesar bukan terjadi saat kita diterima oleh teman-teman kita, atau oleh mungkin keluarga kita, atau oleh orang lain. Penerimaan yang terbesar yang kita bisa alami adalah saat kita bisa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah menjadi manusia, supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menerima rasa penerimaan, kita bisa menerima rasa kasih yang besar, karena orang atau pribadi yang mengasihi kita bukan lagi manusia, tetapi Allah yang menciptakan alam semesta. Itulah mengapa kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Panggilan Aba adalah panggilan hubungan yang intim antara anak dengan ayahnya. Dalam perjanjian lama kita mengenal Allah dipanggil dengan sebutan Tuan. Hubungannya begitu jauh. Tapi dalam perjanjian baru kita mengenal panggilan ya Aba. Panggilan yang jauh lebih dekat daripada Tuan dan hamba. Yaitu hubungan ayah dan anak. Berkat penerimaan terbesar Allah yang diterima Yakub, itulah yang kemudian bisa mengubahkan hidup Yakub dan memampukannya meninggalkan berhala-berhala hidupnya. Demikian juga dengan kita. Saat kita menerima penerimaan yang terbesar dari Allah, berkat itulah yang memampukan kita untuk meninggalkan berhala-berhala hidup kita. Jelas, kunci dari sebuah perubahan hidup adalah perjumpaan dengan Allah. Hanya saat kita mengalami perjumpaan dengan Allah, kita akan menemukan sukacita dan kebebasan yang sejati. Saat itulah kita bisa lepas dari segala berhala di dalam hidup kita. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika masa lalu kita begitu gelap? Bagaimana jika ada terlalu banyak berhala dalam hidup kita? Bagaimana jika kita mempunyai terlalu banyak dosa? Apakah Allah masih mau mengampuni kita? Apakah Allah akan membiarkan kita berjalan sendirian? Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya yang mau datang kepadanya. Aku akan menutup dengan sebuah quote dari seorang pendeta ya yang aku suka. Steve Lawson, dia mengatakan, there is no heart God cannot conquer. There is no life He cannot change. There is no past He cannot forgive. Tidak ada hati yang Allah tidak bisa taklukkan. Tidak ada kehidupan yang Allah tidak bisa ubah.
Tidak ada masa lalu yang dia tidak bisa ampuni. Allah mampu melakukan segalanya hanya jika kita mau menyerahkan segalanya kepada Allah. Saat kita mendapatkan Allah, kita mendapatkan semuanya. Hati kita diciptakan hanya untuk Allah. Dan pertanyaan refleksi untuk hari ini. Pertanyaan pertama, apa berhala dalam Anda? Apakah penerimaan, kontrol, kuasa, kenyamanan, atau kebebasan, atau superioritas? Yang kedua, apa yang dijanjikan oleh berhala ini? Bagaimana berhala ini gagal menepati apa yang dijanjikannya? Bagaimana berhala ini menyerang Allah atau menggantikan posisi Allah? Dan yang ketiga, bagaimana Allah melalui Tuhan Yesus memberikan kepada Anda lebih dari yang bisa dijanjikan oleh berhala tersebut? Apa karakter Allah yang terlibat? Apa janji Allah yang dapat Anda gunakan untuk melawan berhala ini? Amin.